Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa di pagi hari ini dengan Renungan Harian Toraya edisi Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca serta akan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan sepanjang hari lamanya, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca serta akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan, baik kami yang akan mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar dan beritakan betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus dan Silas di Berea. Firman Tuhan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kehidupan pelayanan. Di Kualan Basa Toraya, Agan Katuan lan Pak Kamayan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup menjadi seorang pelayan tidaklah mudah. Mengapa? Karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan, pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan seperti inilah yang dialami Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersuka cita
Oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya dengan sungguh-sungguh, memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi tersebut, orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang di Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bacaan kita saat ini mau mengajarkan kita untuk dapat belajar bahwa pelayanan untuk pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan. Selain berat dan berisiko, juga siap untuk dimusuhi, dicemooh, bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan walaupun kita dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Semoga Roh Kudus kiranya tetap menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami mengucap syukur Tuhan, kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk membaca serta merenungkan, bahkan merefleksikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul mengimani firman-Mu tentang bagaimana kehidupan dalam melayani. Walaupun kami dibenci, walaupun kami dihina, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami dalam setiap pelayan yang kami lakukan. Bapa, mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai selesainya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.